Pernah lihat ondel-ondel ngitung arah kiblat pakai GPS, kompas, sama bayangan matahari? Kali ini Bacep, ondel-ondel lucunan pintar, bikin geger kampung karena dapat gelar AP Geot. Setelah belajar ilmu falak, dari yang tadinya cuma bisa joget, sekarang jadi ahli koordinat langit dan waktu universal. Siap-siap ketawa, mikir, dan kagum bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh keberkahannya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like kalau suka dengan kisah lucu ini. Komen kalau kamu pernah lihat ondel-ondel di kampungmu. Dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai kisahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan akal dan ilmu kepada hambanya, termasuk ondel-ondel Bacep. Yuk, sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Biar videonya penuh berkah dan kita semua mendapat syafaat beliau. Amin. Jangan lupa, sobat semua, takwa adalah kunci hidup bahagia. Yuk, terus jaga diri, jaga hati, dan jaga salat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Za'alikal kitaabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ilmu falak dan geodesi pun ada tuntunannya dalam Islam, agar arah salat kita tepat dan waktu ibadah kita sesuai. Tulis juga ya, sobat, dari kota atau kampung mana kalian menonton kisah ini. Kita doakan kampung kita masing-masing jadi tempat yang diberkahi Allah. Amin. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir nanti akan ada pertanyaan seru di kolom deskripsi. Yang jawabannya benar dan jujur, insya Allah akan dapat hadiah. Doanya akan disampaikan di bagian penutup. Wajah menyeringai dengan mata bahagia. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah yang namanya cukup sulit ditemukan di peta digital, tinggal seorang ondel-ondel bernama Bacep. Dia bukan ondel-ondel biasa yang cuma bisa joget diiringi tanjidor, terus keliling kampung dari pagi sampai sore buat ikut karnaval atau acara 17-an. Bacep ini istimewa. Sejak kecil, kalau memang ondel-ondel ada masa kecilnya, dia udah menunjukkan tanda-tanda nggak biasa. Ketika teman-teman ondel-ondel lainnya sibuk ngurusin rambut ijuk biar nggak rontok atau latihan gerakan tangan yang lentur, Bacep malah lebih tertarik sama buku. Iya, buku. Anehnya lagi, buku yang dia baca bukan cerita dongeng atau komik, tapi buku tebal penuh rumus, peta, gambar langit, dan simbol-simbol aneh kayak cosinus, sudut elevasi, bahkan garis bujur dan lintang. Suatu sore yang cerah, di bawah pohon jambu biji yang rindang di pinggir lapangan bola kampung, Bacep duduk selonjoran sambil memegang buku berjudul Dasar-Dasar Ilmu Falak dan Arah Kiblat. Di sebelah kirinya, ada penggaris besi panjang, sebuah kompas kecil, dan botol air minum isi ulang warna biru yang udah mulai kusam. Di tangan kanannya, dia memegang pensil pendek hasil rautan berulang kali, menandakan udah sering dipakai buat nyatet hal-hal penting. Tapi yang paling bikin orang-orang melongo adalah tongkat bayangan yang ditancapkan tegak lurus ke tanah, lengkap dengan garis melingkar dari kapur berwarna merah dan hijau. Bacep ngapain lagi tuh? Celetuk warga yang lewat sambil dorong motor mogok. Biasa, paling ngukur bayangan. Katanya sih buat nentuin arah kiblat, jawab temannya. Belum selesai warga kampung berbisik-bisik, datanglah Bulik Ivo, pedagang gorengan yang terkenal galak tapi baik hati. Sambil bawa nampan gorengan dan senyum kecut, dia nyamperin Bacep. Cep, kamu ngapain siang-siang panas begini nancepin tongkat segala? Tanya Bulik Ivo curiga, takut dikira Bacep lagi main ilmu aneh-aneh. Bacep menoleh pelan, senyum kalem, terus jawab, lagi latihan Rashdul Kiplah. Bulik, ini momen pas, posisi matahari lagi di atas Ka'bah. Bulik Ivo kaget bukan main. Waduh, Ka'bah? Emang bisa dihitung dari sini? Bacep angguk. Bisa dong. Asal kita tahu posisi geografis, jam istiwa, dan lintang bujur tempat kita berdiri. Bulik Ivo cuma bisa garuk-garuk kepala sambil ngunyah bakwan. Ternyata, ketertarikan Bacep pada ilmu falak ini bermula secara nggak sengaja. Waktu itu, pas acara peringatan Tahun Baru Islam di kampung,
ada ustadz tamu dari kota yang menjelaskan tentang pentingnya arah kiblat dan waktu salat yang tepat. Ustadz itu bilang, banyak masjid di Indonesia yang arah kiblatnya ternyata melenceng beberapa derajat, karena hanya ngira-ngira pakai mata angin atau perasaan. Sejak hari itu, Bacep mulai kepikiran, kalau semua orang cuma ngira-ngira, gimana dong ibadah kita? Dari situ, dia mulai cari buku, nonton video ceramah, bahkan diam-diam pinjam smartphone punya Pak RT buat buka aplikasi arah kiblat dan belajar dasar-dasar ilmu falak modern. Keunikan Bacep semakin menjadi-jadi. Dia mulai eksperimen sendiri di kampung. Tiap siang hari, dia ngatur jam buat melihat bayangan matahari di saat istiwa, matahari tepat di atas kepala. Dia catat panjang bayangan tiap 5 menit. Di tembok rumah warga, kadang suka ada coretan angka-angka aneh yang ternyata hasil dari rumus perhitungan azimut dan deklinasi matahari. Warga sempat heboh, takut rumahnya kena kode mistis. Tapi setelah dijelasin Bacep pakai slide presentasi buatan tangan di karton bekas, semua jadi maklum dan malah bangga. Jarang-jarang ada ondel-ondel yang pinter begini, kata Pak RW sambil geleng-geleng. Karena Bacep rajin praktek, akhirnya ia punya reputasi unik di kampung. Ondel-ondel cendekiawan. Kalau ada yang nyari waktu salat yang paling tepat, langsung aja tanya ke Bacep. Mau tahu arah kiblat rumah? Tanya Bacep. Mau tahu tanggal awal Ramadan? Tanya Bacep lagi. Bahkan, pas ada warga mau bikin musala kecil di belakang rumah, dia rela bantu ngitung arah kiblat pakai metode bayangan dan GPS. Alatnya pun sederhana tapi lengkap. Penggaris, benang, tali rafia, kompas, dan jam analog. Sekilas kayak mau bikin layangan, padahal lagi menentukan arah ibadah. Saking lucunya, ada anak-anak kecil yang bikin lagu plesetan buat Bacep. Ondel-ondel pakai kompas, ngitung matahari lewat atas. Kalau Bacep udah muncul, pasti langit jadi dibahas. Lagu itu jadi terkenal dan sering dinyanyikan waktu karnaval kampung. Bacep sendiri nggak marah, malah senyum-senyum sambil nyatet liriknya. Siapa tahu bisa jadi jingle edukasi, katanya. Bahkan, satu waktu, Bacep pernah diajak tampil di acara kampus Islam setempat untuk jadi bintang tamu acara falak untuk anak-anak. Dia duduk di atas panggung sambil bawa papan tulis kecil dan menjelaskan apa itu sudut jam, deklinasi, dan elevasi matahari sambil goyang-goyang sedikit biar aura ondel-ondelnya tetap terasa. Yang paling bikin heboh, ternyata Bacep udah daftar program D1 Teknik Geodesi Daring dari lembaga pelatihan yang kerjasama dengan kampus. Dan dia lulus. Di ijazahnya tertulis jelas, Bacep bin Ondel, AP Geod, ahli pratama geodesi. Warga kampung pun bangga bukan main. Ada yang sampai pengen fotokopi ijazahnya buat dipajang di pos ronda. Bahkan Pak Lurah sampai usul, gimana kalau tahun depan Bacep kita calonkan jadi duta edukasi kampung. Setelah namanya mulai dikenal di kampung sebagai ondel-ondel ilmuwan, Bacep mulai serius mengembangkan minatnya. Nggak cukup puas hanya dengan mengamati bayangan matahari dan menebak-nebak arah kiblat dari kapur dan benang rafia, ia ingin lebih dalam lagi. Akhirnya, lewat rekomendasi Pak Ustadz dan dibantu Pak RT yang ternyata punya jaringan internet lancar, Bacep mendaftar program beasiswa daring D1 Teknik Geodesi dan Ilmu Falak dari lembaga yang katanya bekerja sama dengan kampus Islam negeri. Dan percaya atau tidak, Bacep lolos seleksi. Ya, ondel-ondel yang biasanya ngamen di pinggir jalan itu sekarang resmi jadi mahasiswa online. Kelas pertamanya berlangsung hari Senin pukul 8 pagi. Di ruang belajar sederhana yang dibuat dari saung bambu belakang rumah Pak RW, Bacep duduk manis di depan laptop pinjaman milik anak Pak RW yang sedang kuliah di luar kota. Di meja bambu yang agak miring, sudah tersusun rapi buku tulis bergaris, kalkulator, penggaris segitiga, dan sebuah muk bergambar bulan sabit. Koneksi internet memang kadang putus nyambung, tapi semangat Bacep nggak pernah padam. Dengan kepala besar berisi ijuk, dia menyimak penjelasan dosen tentang trigonometri bola, sudut zenit, sistem koordinat langit, dan teknik dasar GPS. Bahkan, saat sebagian peserta kelas online mulai ngantuk atau keluar Zoom diam-diam, Bacep tetap fokus dan rajin mencatat. Salah satu momen paling lucu tapi membanggakan terjadi saat Bacep berhasil menjawab soal latihan yang bikin semua mahasiswa lain menyerah. Dosen waktu itu bertanya, kalau matahari berada pada deklinasi minus 23,5 derajat, dan kamu ada di lintang 6 derajat LS, berapa sudut kulminasi matahari saat istiwa?
Peserta lain pada terdiam. Tapi Bacep, dengan gaya khasnya yang kalem, langsung jawab, deklinasi negatif ditambah nilai absolut lintang, hasilnya sudut kulminasi. Jadi 23,56, 29,5 derajat. Dosen sampai ternganga dan bilang, luar biasa. Ini mahasiswa paling bersemangat dari kalangan ondel-ondel. Semua langsung ketawa sambil tepuk tangan. Nama Bacep pun makin tenar, bahkan jadi meme di grup WhatsApp dosen. Selama masa kuliah daring itu, Bacep gak cuma jadi peserta yang aktif, tapi juga paling rajin praktik. Tiap ada teori baru, dia langsung coba di lapangan. Misalnya, setelah belajar tentang cara kerja kompas dan GPS, dia pinjam kompas kecil dari penjaga sekolah dan GPS handle bekas dari kantor kelurahan. Dengan perlengkapan itu, dia sering terlihat mondar-mandir di tengah lapangan sambil nyatat koordinat, mengukur azimut, dan mencocokkannya dengan posisi matahari. Kadang-kadang, anak-anak kecil kampung ikut bantu, pegang kertas, atau sekadar jadi tiang bayangan hidup untuk eksperimen Rashdul Kiplah. Lucunya, saking seringnya Bacep eksperimen, warga sempat mengira dia jadi paranormal. Bayangin aja, tiap sore Bacep nongkrong di tengah jalan bawa benang, batu, papan tulis kecil, sama tongkat. Kalau ditanya, dia jawab, lagi ngitung arah matahari sore dan efeknya terhadap posisi azimut. Warga yang bingung hanya bisa mengangguk-angguk, walau sebagian masih curiga. Tapi begitu Bacep ngundang mereka ke kelas sore terbuka, semua akhirnya paham. Di situ dia jelasin tentang Rashdul Kiplah, arah kiblat berdasarkan bayangan matahari saat posisi Ka'bah tepat di zenit, dan pentingnya waktu istiwa, syamsi untuk menentukan arah salat yang tepat. Yang bikin lebih seru, Bacep mulai bikin modul belajar untuk anak-anak kampung. Dengan bahasa sederhana dan gambar-gambar lucu, dia menjelaskan konsep-konsep rumit kayak deklinasi matahari, garis ekuator langit, hingga konversi waktu lokal ke waktu universal, UTC. Di suatu modul, ada gambar ondel-ondel kecil berdiri di atas bola bumi sambil bawa kompas dan jam tangan. Kalau kamu ada di Jakarta jam 12 siang, UTC-nya berapa? Tanya modul itu. Anak-anak kecil pun antusias jawab-jawaban, bahkan beberapa mulai ikut-ikutan bikin alat Rashdul Kiplah dari sedotan es teh dan lidi sate. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun makin tertarik. Suatu hari, Pak Lurah datang ke lapangan dengan muka penasaran. Bacep, tolong dong ajarin saya cara ngitung waktu salat pakai bayangan matahari. HP saya kadang ngaco jamnya. Bacep pun langsung bikin demo praktis, lengkap dengan ilustrasi tangan dan papan tulis. Dia jelasin tentang sudut jam, hour angle, tentang ketinggian matahari, altitude, dan sudut zenit. Bahkan dia juga jelasin kenapa bulan Ramadan kadang datang lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pengamatan hilal. Hilal itu bukan nama anak artis ya, Pak, tapi bulan sabit pertama yang kelihatan setelah ijtimak. Jelasnya sambil nyengir. Pak Lurah cuma bisa ngakak. Lalu, karena semangatnya makin tinggi, Bacep mulai gabung forum-forum online falakiyah. Dia ikut webinar, diskusi grup WhatsApp, bahkan bikin akun medsos edukatif bernama Bacep Falak Official. Di situ, dia upload video pendek tentang cara pakai kompas digital, cara ngukur bayangan pakai aplikasi matahari, sampai cara menentukan arah kiblat saat traveling. Followernya makin banyak, termasuk santri, guru madrasah, sampai mahasiswa teknik sipil. Bahkan ada dosen dari UIN yang ngajak Bacep jadi tamu kehormatan acara nasional bertema Geodesi dan Islam Nusantara. Sampai suatu hari, di kelas daring terakhirnya, diumumkan bahwa Bacep lulus dengan nilai tertinggi. Semua dosen terharu. Mereka sepakat memberikan gelar AP Geod, Ahli Pratama Geodesi, secara simbolis, lengkap dengan sertifikat cetak dan toga mini warna hijau toska. Toga itu dijahit khusus oleh ibu-ibu PKK, lengkap dengan lambang bulan sabit dan jangka di bagian dada. Ketika hari penyerahan gelar itu berlangsung secara daring, warga kampung rame-rame nobar di balai desa sambil makan nasi liwet. Bacep berdiri di layar, melambaikan tangan dengan gaya ondel-ondel, lalu berkata, ilmu itu cahaya. Yuk belajar bareng, biar kampung kita makin terang. Setelah mendapat gelar itu, hidup Bacep berubah. Ia bukan hanya jadi ikon edukasi kampung, tapi juga langganan ngisi acara di musola, sekolah dasar, bahkan acara remaja masjid. Kadang pakai kostum ondel-ondel lengkap,
kadang cukup baju batik dan peci. Di setiap acara, dia selalu bawa alat-alat geodesi mini, kompas, penggaris busur, jam UTC, dan tablet yang berisi simulasi arah matahari. Anak-anak suka nunggu-nunggu momen di mana Bacep akan mengajak mereka ngitung bareng. Ayo, kalau matahari ada di 120 derajat azimut dan lintang kita 6 derajat LS, kemana arah kiblat? Semua langsung berebut jawab. Bahkan saking terkenalnya, ada yang ngajak Bacep bikin serial YouTube edukatif khusus anak-anak. Judulnya, Bacep Ngitung Langit. Di setiap episode, Bacep ngajarin satu topik dengan gaya lucu dan santai, sambil tetap goyang dikit khas ondel-ondel. Penonton diajak ketawa, tapi tetap paham materi. Di salah satu episode, dia ngajarin cara ngitung tanggal 1 Ramadan pakai data ijtimak dan elongasi hilal. Yang lucu, di akhir video selalu ada segmen kuis langit, di mana penonton bisa jawab dan dapat hadiah doa umroh. Semua ilmu yang dipelajari Bacep akhirnya menemukan momen pembuktian yang luar biasa. Suatu pagi, suasana kampung mendadak ramai. Warga berbondong-bondong kumpul di lahan kosong bekas lapangan voli, karena hari itu akan dimulai pembangunan masjid baru. Papan nama sudah terpasang, ada tenda untuk panitia, dan tukang bangunan mulai menyiapkan alat berat sederhana. Tapi sebelum batu pertama diletakkan, terjadi perdebatan kecil yang bikin semua pekerjaan terhenti. Ini arah kiblatnya udah bener belum? Tanya Pak RW sambil memegang cetak biru bangunan. Tukang bangunan bingung, arsitek angkat bahu, bahkan Pak Ustadz pun mulai gelisah. Kita harus pastikan dulu, jangan asal-asalan. Ini rumah Allah, loh, katanya tegas. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dari arah pojok lapangan. Kalau masalah arah kiblat, serahkan saja kepada ahlinya. Semua menoleh. Ternyata itu suara Bacep, yang muncul sambil dorong kereta alat-alat falaknya. Dengan gaya santai tapi meyakinkan, Bacep memakai rompi hijau stabilo bertuliskan geodesi kuat, dan topi bolong khas ondel-ondel. Di keretanya, lengkap, ada kompas magnetik, GPS portable, tongkat istiwa, benang panjang, paku, penggaris busur besar, dan bahkan jam analog model lama yang ditaruh di atas kaleng biskuit bekas. Semua warga langsung sorak-sorai, Bacep, Bacep, hidup Bacep. Dengan sigap, Bacep memulai analisis. Ia berdiri di titik tengah pondasi, lalu menancapkan tongkat istiwa, tegak lurus. Dengan kompas di tangan kiri dan bayangan tongkat di sisi kanan, ia melihat arah matahari yang sedang mendekati titik kulminasi. Kita akan gunakan metode Rashdul Qiblah, karena matahari hari ini akan berada tepat di atas Ka'bah jam 12.27 WIB, jelasnya sambil menoleh ke arsitek. Jam analog saya ini sudah saya sinkronkan dengan UTC-7. Jadi kita pas di zona waktu Indonesia bagian Barat. Semua orang manggut-manggut, walau belum semua ngerti. Ketika waktu istiwa semakin dekat, Bacep menyuruh warga berdiri melingkar. Lihat bayangan tongkat ini ya, begitu pas mengarah ke sana, katanya sambil menunjuk arah utara barat daya, maka itu adalah arah kiblat yang paling akurat. Bukan berdasarkan arah masjid tetangga, bukan pakai failing, dan bukan karena katanya-katanya, tapi karena data geospasial dan perhitungan falak. Saat momen Rashdul Qiblah tiba, bayangan tongkat lurus ke arah yang ditandai dengan benang dan kapur. Bacep langsung menyemprot cat putih ke tanah membentuk garis lurus. Nah, ini arah kiblat kita. Tinggal tarik garis fondasi sejajar dengan ini, jelasnya. Pak Ustadz langsung mengangguk penuh rasa syukur. Masya Allah, kalau dari awal kita asal ngira-ngira, bisa-bisa masjidnya miring 5 derajat. Kan bahaya. Tukang bangunan pun segera mencabut pancang lama dan mengganti patokan arah sesuai garis buatan Bacep. Bahkan arsitek yang tadinya ragu, langsung minta kopian sketsa dari catatan Bacep untuk dimasukkan ke laporan resmi pembangunan. Anak-anak yang ikut nonton, tepuk tangan sambil teriak, Bacep the best, Bacep the best. Bahkan, ada ibu-ibu yang langsung bikin gorengan spesial buat traktiran sore. Kampung pun heboh seharian bukan karena masjidnya mulai dibangun, tapi karena arah kiblatnya ditentukan langsung oleh ondel-ondel ahli falak. Kabar tentang kejadian unik ini langsung menyebar luas. Ada yang cerita di grup WhatsApp RT, ada yang unggah foto Bacep sedang ngukur bayangan ke media sosial. Bahkan ada YouTuber lokal yang rekam proses penentuan kiblat dan diberi judul, Ondel-ondel ahli geodesi,
menentukan kiblat kampung sendiri. Viewersnya langsung ribuan. Komentarnya lucu-lucu, dari yang bilang, baru kali ini lihat ondel-ondel bisa ngitung derajat. Sampai yang nanya serius, apa Bacep nerima jasa arah kiblat di luar kota? Bahkan, seminggu setelah kejadian itu, Bacep dapat undangan resmi dari kantor kelurahan untuk membantu survei arah kiblat musola dan masjid-masjid yang sudah lama berdiri. Mereka ingin memastikan semua arah kiblat benar, bukan berdasarkan kiblat warisan. Dan ternyata, setelah dicek satu persatu, beberapa masjid memang melenceng sampai 8-10 derajat dari arah yang seharusnya. Bacep pun bekerja siang malam, ditemani beberapa santri dan anak muda kampung yang jadi asisten lapangan. Dia mengajari mereka cara baca GPS, cara menentukan arah utara magnetik, lalu menghitung deklinasi untuk tiap lokasi. Ia bahkan sempat mencetak brosur kecil berisi panduan menentukan arah kiblat secara manual dan digital. Brosur itu dibagikan gratis setiap selesai pengukuran. Warga kampung pun terharu dan semakin bangga punya sosok seperti Bacep. Ondel-ondel kampung kita ini kayak campuran ustadz, dosen, dan peneliti NASA, kata salah satu warga sambil tertawa bangga. Popularitas Bacep melonjak tak terbendung sejak peristiwa penentuan arah kiblat itu. Tak butuh waktu lama, Bacep pun dijuluki ondel-ondel falak nasional. Sebutan ini awalnya hanya gurauan dari grup WhatsApp kampung, tapi kemudian melebar ke grup alumni madrasah, forum astronomi lokal, bahkan sempat disinggung di stasiun televisi lokal dalam acara Tokoh Unik Nusantara. Ketika namanya makin dikenal, banyak orang penasaran dengan sosoknya. Bagaimana bisa ondel-ondel, yang selama ini identik dengan budaya Betawi dan hiburan rakyat, bertransformasi menjadi pakar ilmu falak dan geodesi, lengkap dengan perangkat analisisnya sendiri? Bacep sendiri tak pernah menyangka ia akan jadi viral. Ia tetap rendah hati, bahkan kadang masih ikut joget bareng kawan-kawannya di acara 17-an keliling RT. Tapi di balik senyum khasnya, otaknya tetap aktif memikirkan proyek-proyek geospasial yang makin kompleks. Di sela-sela kesibukannya, Bacep mulai membuka kelas kecil ilmu falak untuk anak-anak dan pemuda kampung. Setiap Sabtu sore, di bel bambu pinggir lapangan, Bacep menggelar Madrasah Langit, kelas terbuka di mana siapapun boleh datang dan belajar tentang arah kiblat, posisi matahari, konversi kalender Hijriah, dan bahkan soal perhitungan gerhana. Peserta kelasnya bermacam-macam. Dari anak-anak SD yang penasaran dengan bola dunia dan kompas, remaja pengurus musola, hingga bapak-bapak pensiunan yang ingin tahu cara menghitung waktu sholat zuhur secara astronomis. Dengan papan tulis dari triplek bekas dan spidol hasil patungan, Bacep mengajar sambil menunjukkan simulasi lewat aplikasi planetarium di ponsel jadulnya. Ia menjelaskan bahwa ilmu falak bukan cuma teori langit, tapi punya fungsi praktis yang sangat dekat dengan kehidupan umat Islam. Misalnya, penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, hingga pergantian waktu sholat yang presisi. Suatu hari, kelas falak Bacep kedatangan tamu spesial, mahasiswa UIN dari jurusan Astronomi Islam. Mereka datang dalam rangka kuliah lapangan, setelah dosennya melihat unggahan video viral tentang Bacep. Awalnya mereka mengira itu konten hiburan saja, tapi setelah nonton rekaman lengkapnya, mereka sadar bahwa Bacep paham betul konsep-konsep falak klasik dan modern. Mahasiswa-mahasiswa itu datang membawa teleskop, teodolit digital, dan laptop, tapi justru terpukau saat melihat cara kerja Bacep yang masih mengandalkan rumus manual, tongkat istiwa, dan jam analog. Mereka menyebut metode Bacep sebagai falak rakyat, ilmu tinggi yang diturunkan menjadi sederhana dan membumi. Dari pertemuan itu, Bacep justru diundang ke kampus mereka di Ciputat. Bayangkan, seorang ondel-ondel yang biasanya hanya pentas di arak-arakan, kini berdiri di podium kampus Islam terkemuka. Ia membawakan seminar bertajuk Transisi Ilmu Falak Tradisional ke Era Digital, Perspektif Geodesi Lapangan. Ruangan penuh, mahasiswa kagum, dosen terperangah. Salah satu dosen falak bahkan bilang, ilmu Bacep sangat aplikatif. Ini bukan sekadar teori, tapi praktik lapangan yang jarang dikuasai. Di akhir acara, pihak kampus memberikan penghargaan, apresiasi budaya intelektual, kepada Bacep dan menyematkan gelar kehormatan AP Geod, ahli praktis geodesi. Tak berhenti di situ, Kementerian Agama pun mulai melirik sosok Bacep. Ia diundang sebagai narasumber di pelatihan penyuluh agama untuk wilayah perdesaan. Di forum itu,
Bacep menyampaikan pentingnya pengetahuan dasar tentang arah kiblat yang akurat, terutama di daerah terpencil. Ia bahkan menyarankan agar tiap penyuluh dibekali alat sederhana seperti kompas dan aplikasi berbasis Android untuk membantu masyarakat menentukan arah kiblat secara mandiri. Para peserta kagum, sebab biasanya pelatihan semacam itu kaku dan membosankan, tapi gaya Bacep yang luwes, logis, dan penuh guyonan khas Betawi bikin materi terasa hidup. Salah satu ide gilanya adalah membuat Kiblat Kit, paket edukatif murah meriah berisi peta dunia, kompas kecil, panduan Rashdul Qiblah, kalender Hijriah Masehi, dan instruksi menentukan arah kiblat berdasarkan bayangan matahari. Bacep menyusun paket ini dari hasil donasi kampung dan bantuan komunitas astronomi lokal. Ia lalu membagikannya ke desa-desa pelosok, terutama yang baru membangun musola. Ia juga merekam tutorial videonya dan mengunggah ke kanal YouTube bertajuk Geodesi Gembira bersama Bacep. Kanal itu langsung viral dan ditonton ribuan orang dari berbagai daerah, mulai dari Jember, Pontianak, sampai Maluku Tengah. Tapi seperti pepatah bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ketika Bacep makin dikenal, muncul juga suara-suara sinis. Ondel-ondel kok sok jadi ilmuwan? Atau jangan-jangan dia asal ngarang aja tuh ilmunya. Bahkan ada yang menuduh Bacep hanya cari sensasi. Tapi Bacep tak gentar. Ia tetap tenang menghadapi kritik. Bahkan menjawab sinisannya dengan candaan. Ilmu itu milik semua orang. Bukan cuma milik yang bersarung atau berseragam toga. Kalau ondel-ondel bisa belajar falak, itu berarti semua orang juga bisa, katanya dalam salah satu sesi Q&A di YouTube-nya. Dan ternyata, semakin banyak orang yang justru terinspirasi oleh Bacep. Komunitas pengajian ibu-ibu di kampung sebelah mulai rutin belajar tentang arah kiblat dan waktu sholat. Guru madrasah mencetak ulang materi ajar berdasarkan slide buatan Bacep. Bahkan anak-anak SD pun jadi senang mengamati matahari dan belajar tentang pergerakan bumi. Kami jadi tahu kenapa waktu maghrib tiap hari berubah, dan kenapa Ramadan bisa maju 11 hari setiap tahun, ujar seorang murid dengan bangga. Di luar dugaan, ilmu falak yang dulunya dianggap rumit, kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat desa, berkat pendekatan yang menyenangkan dari Bacep. Pada suatu malam, saat Bacep sedang duduk di gardu sambil ngopi, ia menatap langit yang cerah penuh bintang. Ia membuka buku catatannya yang sudah lusuh, lalu menulis satu kalimat, "Jika langit terbuka untuk siapa saja, maka ilmu tentang langit pun seharusnya bisa dipelajari siapa saja." Bacep tersenyum, lalu menutup bukunya. Dari kejauhan, terdengar suara beduk isya, dari musola yang arah kiblatnya kini sudah pas presisi, berkat sang ondel-ondel geodesi. Dan dunia pun perlahan mulai melihat bahwa ondel-ondel bukan hanya simbol budaya, tapi juga bisa menjadi jembatan antara tradisi, ilmu pengetahuan, dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat sejak Bacep mulai terjun ke dunia falak dan geodesi. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai ondel-ondel penari yang ceria di perkampungan Betawi, tapi juga sebagai Bacep Sang Geodesi Falakiyah, julukan yang diberikan oleh kawan-kawan komunitasnya. Setiap ada pembangunan masjid baru, orang-orang akan bertanya, "Udah dicek kiblatnya sama Bacep belum?" Bahkan, beberapa kali Bacep diundang resmi oleh panitia pembangunan masjid untuk memimpin pengukuran arah kiblat dengan metode Rashdul Qiblah, di mana bayangan matahari sejajar dengan Ka'bah. Momen itu selalu membuat Bacep merinding, karena walaupun ia hanya ondel-ondel, tapi diberi kesempatan oleh Allah untuk turut menjaga akurasi ibadah umat Islam lewat keilmuannya. Pada suatu hari, Bacep diundang ke acara peresmian Masjid Nurul Fajar di sebuah kompleks perumahan baru di daerah Bogor. Di sana, ia tidak hanya sekadar membantu menentukan arah kiblat. Ia juga diminta memberi edukasi ringan kepada anak-anak remaja tentang pentingnya ilmu falak. Sambil mengenakan baju khasnya yang dipadukan dengan rompi teknis bertuliskan AP Geod, Bacep memperlihatkan cara menggunakan kompas, aplikasi GPS, dan menjelaskan bagaimana posisi matahari dan bintang bisa membantu kita menentukan arah dalam kondisi darurat. Ia juga menjelaskan tentang koordinat langit, azimut, dan lintang bujur dengan bahasa yang mudah dicerna. Semua anak-anak tampak terpesona dan antusias bertanya. Salah satu bocah sampai nyeletuk, "Bang Bacep, ondel-ondel bisa jadi dosen, ya?" Bacep hanya tertawa, pipinya yang merah bulat tampak makin berseri. "Insya Allah, kalau kalian rajin belajar, nanti bisa barengan kuliah sama abang di teknik geodesi."
Sejak saat itu, aktivitas Bacep makin padat. Ia mulai membuat channel YouTube-nya sendiri dengan nama Falak Fun with Bacep. Di situ, ia mengunggah video edukasi ringan soal waktu salat, penentuan awal bulan, metode hisab dan rukyat, serta cara menentukan arah kiblat manual tanpa aplikasi. Yang unik, semua videonya disampaikan dengan gaya teatrikal khas ondel-ondel, dengan iringan musik Betawi dan animasi lucu. Dalam waktu beberapa bulan, subscribernya tembus 100.000. Bahkan, salah satu videonya sempat viral karena membahas kiblat salah Masjid Megah dan berhasil membantu koreksi arah salat di beberapa tempat. Bacep pun mendapat penghargaan dari Forum Ilmu Falak Nasional sebagai tokoh inspiratif yang mempopulerkan falak di kalangan generasi muda lewat pendekatan budaya lokal. Suatu kehormatan besar bagi ondel-ondel yang dulunya cuma disuruh jaga pintu saat hajatan. Tentu saja, semua pencapaian itu tak membuat Bacep jadi sombong. Ia justru makin rajin salat berjamaah, makin sopan dalam bicara, dan makin sering bersedekah dari hasil YouTube-nya. Dalam satu video, ia bahkan menangis saat cerita tentang perjalanannya belajar falak. Dulu saya cuma tahu nari doang. Sekarang, saya tahu posisi matahari saat duha, dan bisa bantu orang salat menghadap Ka'bah. Alhamdulillah, ucapannya itu menggetarkan banyak hati netizen. Di kolom komentar, ribuan orang tulis, "Sholawat untuk Nabi dan keluarganya," dan "Bang Bacep, kami bangga padamu." Bahkan, ada yang bilang anaknya ingin jadi ahli falak karena menonton Bacep. Sungguh luar biasa. Bagaimana budaya lokal bisa menjadi jalan dakwah dan ilmu pengetahuan jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Suatu sore yang indah, saat matahari hampir tenggelam dan bayangan masjid panjang memanjang ke arah timur laut, Bacep berdiri di pelataran masjid kampungnya. Di tangannya ada kompas dan peta langit. Di depannya, para bocah bersiap mengikuti workshop, mengenal bayangan dan arah kiblat. Ia membuka acara dengan mengucap basmalah dan bersholawat, lalu berkata, "Ilmu falak ini bukan hanya soal arah, tapi soal cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta, pasti mau salat dengan arah yang tepat." Semua anak tersenyum, dan mereka pun mulai belajar dengan penuh semangat. Di momen itulah, Bacep sadar bahwa menjadi ondel-ondel bukan halangan untuk memberi manfaat. Justru, di balik topeng dan busana tradisionalnya, ia punya amanah besar, menjadi jembatan antara tradisi, ilmu pengetahuan, dan keimanan. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah menyimak sampai akhir kisah lucu dan inspiratif dari Bang Bacep, ondel-ondel geodesi kita yang sekarang bukan cuma jago nari, tapi juga jago menentukan arah kiblat dengan ilmu falak. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jadikan sholawat itu sebagai cahaya hidup kita sehari-hari. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena takwa adalah bekal terbaik untuk hidup di dunia dan akhirat. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa ilmu sekecil apapun bisa membawa manfaat besar, kalau disertai dengan niat baik dan ikhlas karena Allah. Buat yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa cek deskripsi ya, karena di situ ada pertanyaan berhadiah. Jawab di kolom komentar. Bagi yang menjawab dengan benar, insya Allah didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin. Tapi buat yang salah pun tetap dapat doa spesial. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan dilapangkan rizki. Tulis juga di kolom komentar, asal kota kalian dari mana, dan kalau ada ide cerita lain tentang ondel-ondel Bacep, boleh banget tulis requestnya. Siapa tahu kisah kamu yang kita angkat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan.